Hai, selamat datang untuk bernostalgia. Gimana nih kabarnya? Sudah menjalani hari proses tambah dewasa? Atau sudah dewasa nih? Tetap semangat ya. Kali ini Chillnos mau rangkum sekaligus review film Barbie Fairytopia Magic of the Rainbow tahun 2007. Film ini merupakan film ketiga dari trilogi Barbie Fairytopia yang sudah Chillnos rangkum sebelumnya. Supaya lebih nyambung, kalian bisa tonton film pertama dan keduanya dulu ya. Link ada di description. Film ini juga disutradarai oleh William Lau, ditulis oleh Alice Ellen, masih dengan penulis yang sama. Menceritakan tentang petualangan Elina yang menjadi anak murid dari Azura menjalani pelatihan di Istana Kristal bersama peri-peri lainnya untuk belajar mengenai cara penerbangan musim semi. Walaupun alur film Barbie rata-rata hampir diketahui oleh seluruh orang, Chillnos tetap beri spoiler warning terlebih dahulu kepada kalian yang mungkin belum menontonnya. Kalian boleh menonton filmnya secara utuh dulu, baru kembali untuk menonton rangkumannya. Bila sudah, selamat bernostalgia. Seperti biasa, opening trilogi film ini dimulai dari pelangi dan Elina yang terbang bersama teman-teman mengelilingi padang rumput ajaib. Banyak peri yang mulai ngefans sama Elina dan sepertinya informasi tentang dia yang sudah mengalahkan Laverna itu tuh viral di sana ya. Tak lama Azura datang untuk bertemu di rumah Elina. Nama rumah Elina ini Peony. Hanya untuk menyampaikan bahwa sebagai penjaga, Azura telah mendapat perintah dari ratu untuk memilih peri yang akan menjadi muridnya. Elina terpilih. Dia tentunya mau dan harus pergi ke Istana Kristal dalam 2 hari. Oh ya, di sini giginya Bibel goyang dan dia dikasih bungkusan kecil gitu buat taruh gigi biar bisa ketemu sama peri gigi. Begitu Azura keluar, ternyata ada Max, si anak buah Laverna dari film kedua ini yang sudah kelihatan banget mengikuti Azura kemanapun. Karena Max mendengar informasi bahwa Elina akan pergi ke istana, alhasil tugas Max dirubah. Jadi Max harus mengikuti Elina. Elina pun pergi. Tapi ternyata dia sedikit nervous juga gitu. Di tengah-tengah ketakutan itu dia bertemu dengan peri Orit atau peri yang menguasai bahasa bernama Linden. Ternyata Linden langsung bisa mengenali Elina sebagai anak murid Azura. Elina itu sempat takut sama para murid nanti, tapi katanya si Linden nggak apa-apa, para murid itu cukup baik. Elina pergi ke asrama. Linden sempat menawarkan diri untuk menemani Elina, tapi ternyata Elina tolak karena dia bisa sendiri. Sampai di sana dia bingung deh. Mana nih kamarnya? Tahu gitu tadi dia ajak Linden aja nggak sih? Biar nggak bingung gini nih. Alhasil Bibel main masuk aja gitu ke kamar orang dan ketemu 2 peri. Yang pertama ada peri bulan bernama Lumina yang bisa membaca masa depan. Kemudian ada Shimmer, peri berkepang yang rada judes gitu kelihatannya. Si Shimmer ini main ke kamar Lumina untuk mengetahui ramalan hidupnya. Tapi yang terbaca oleh Lumina adalah ramalan kehidupan Elina. Gitu kan agak aneh. Lumina bilang Elina akan membuat kesalahan besar. Bakalan ada teror, tragedi, bahkan malapetaka. Tiba-tiba si Lumina sadar diri. Dia memang suka santai gitu sama apa yang dia bilang. Gak mau ambil pusing pas Elina tanya maksudnya tuh apa. Pokoknya itu bakal terjadi deh gitu. Elina pun diusir keluar dan bertemu dengan Faban, si peri yang obses banget ke diri sendiri. Dia suka bercermin. Bahkan saat Elina bertanya soal kamar, si Faban ini malah ngasih tanda tangan. Lanjut, Elina masuk ke kamar peri kilauan bernama Sunburst yang suka merendahkan banget. Dia bahkan berharap Elina nggak muncul lagi. Dia suka banget mancing emosi sampai Elina nggak sengaja teriak. Dia pun usir Elina pakai cahayanya. Kasar banget sih untuk pertemuan pertama ini. Sampai akhirnya Elina bertemu dengan Glee, bisa disebut sebagai peri yang paling waras dan ramah. Dia juga memiliki peliharaan puffball kayak Bibel, namanya Diesel. 2 makhluk ini pun akrab dalam sekejap.
Kemudian Glee dengan baik hati menunjukkan kamar Elina yang mirip dengan Peony. Ternyata semua kamar murid didesain seperti kamar mereka di rumah. Itulah alasan kenapa di awal film tadi Azura datang dan masuk ke dalam rumah Elina. Mungkin untuk sekalian melihat gitu gimana kamar Elina di dalam rumah. Oke, di sisi lain, si Max, ini nih si Fungus ini, laporan ke Laverna soal Elina. Max pun disuruh balik ke pengasingan untuk menemui Laverna karena tiba-tiba wanita itu memiliki sebuah rencana. Keesokan harinya, di pembelajaran pertama, Azura menjelaskan bahwa mereka semua diundang untuk mempelajari bagaimana melakukan Flight of Spring. Mereka akan belajar cara menggunakan sihir untuk mengeluarkan cahaya dari air yang bisa menciptakan ruang selama ritual. Kemudian mereka akan mempelajari Flans, kombinasi menari dan melompat yang akan memunculkan sebuah kuncup. Setelah itu mempelajari Luminescence, atau menyalurkan energi cahaya ke dalam kuncup yang akan melepaskan pelangi pertama di musim semi. Kalau ada yang salah, kuncup bakal layu, dan Fairytopia akan mengalami musim dingin selama 10 tahun ke depan. Intinya 7 murid ini akan menjadi penerus melakukan ritual Flight of Spring itu. Masing-masing mulai berpencar ke kelas mereka sesuai jadwal. Elina di kelas sihir yang terkait sama kekuatan batin juga ketemu sama Sunburst, Shimmer, Linden, dan Glee. Sunburst sempat mendapat pujian karena kemampuannya, disusul sama Elina yang kurang tuh dan sempat ditertawakan. Namun ternyata Elina bisa mengeluarkan sihir yang lebih besar sampai hampir menyerang Sunburst. Dari sini Elina tahu bahwa peri kilauan kalau kena air bisa kehilangan kekuatan karena si Sunburst protes. Elina bagus di teknik tapi lemah di pengendalian, kata gurunya ini. Lanjut ke kelas berikutnya bersama Topaz. Dia muncul ya di film pertama, yang mengajarkan Flans. Elina maju pertama dan mendapat pujian karena bisa. Sunburst makin panas tuh liatnya. Di sisi lain, Laverna udah ketemu sama si Max. Laverna katanya mau meninggalkan tempat itu. Tapi kalau sarannya Max sih jangan. Takutnya kalau ketahuan ratu, si Laverna bakal dihukum untuk jadi katak beneran. Tapi ternyata Max punya sebuah tugas baru, yaitu menggantikan Laverna menjadi katak di tempat itu. Sementara Laverna akan melanglang buana. Jadi sebenarnya di tempat itu tuh diawasi ya oleh anak buahnya ratu. Makanya harus ada yang menggantikan si Laverna ini. Balik ke Elina di kelas Luminescence bersama Azura dan Sunburst. Nggak tahu kenapa mereka ini sudah nggak cocok gitu. Tapi selalu ketemu di kelas, alhasil tuh cekcok. Elina nggak bisa kendalikan energi cahaya yang dia hasilkan dan mengenai Sunburst. Mereka pun saling lempar sihir sampai dihentikan Azura. Katanya sesama murid nggak boleh saling lempar sihir. Kemudian untuk membuat mereka kembali ke warna asli, Azura merapalkan mantra pembatal peri yang justru diingat sama Elina. Saat berjalan-jalan di tepi sungai bersama Linden menceritakan apa yang telah terjadi, mereka bertemu dengan katak yang kakinya pincang. Bagi kita ini sebagai penonton udah nggak asing ya sama katak ini. Tapi bagi Elina dia nggak pernah lihat sama sekali kan. Linden terjemahkan perkataan katak itu yang mengaku bahwa dia adalah korban dari peri jahat. Ingat, Linden adalah peri yang menguasai banyak bahasa, jadi termasuk bahasa hewan dia bisa terjemahkan. Jadi katak itu mengaku bahwa dia adalah korban peri jahat Laverna. Akhirnya Elina yang baik ini ya, dia pun merapalkan mantra yang dia ingat tuh semalam dari Azura. Dan katak itu tiba-tiba berubah menjadi Laverna. Elina pun menyesal dan panik, terbang ke penjaga. Di perjalanan dia bertemu dengan Faban, Shimmer, dan Sunburst yang lagi main bola peri. Shimmer nggak sengaja melempar bola terlalu jauh. Akhirnya si Sunburst mengambilnya sendirian. Tapi terlalu lama, sempat mau disusul. Tapi untung aja dia kembali. Namun sayangnya pas peri ini balik, tingkahnya agak aneh gitu. Begitu sampai di ruangan penjaga, Elina laporan. Tapi penjaga ini nggak percaya. Dia buka deh kristal CCTV lah ya istilahnya ke tempat pengasingan Laverna. Kataknya masih ada kok, makanya dia nggak percaya nih sama omongan Elina. Tapi Azura akhirnya memperketat penjagaan.
Sudah jelas ya tadi, yang menggantikan Laverna menjadi katak supaya nggak dicurigai adalah Max. Sementara Laverna yang asli sudah bebas. Hari itu juga Elina kena hujat dari teman-temannya Shimmer, tapi Sunburst malah meluk dia dan minta maaf. Azura tiba-tiba datang dan memerintahkan murid untuk meronda secara bergantian, berdua-berdua. Elina kena lagi sekelompok dengan Sunburst di malam itu juga. Saat masuk ke dalam kamar, Laverna ternyata menyamar jadi Sunburst. Laverna menyuruh Max untuk datang ke Istana Kristal lagi dan meracuni semua peri penjaga di malam itu. Dia juga mengirimkan surat untuk mengalihkan perhatian Elina. Katanya Elina disuruh ketemu dengan Laverna di tepi sungai. Tetapi ternyata Laverna nggak ada. Dia justru bertemu Linden bersama Bibble, Diesel yang mengatakan bahwa Azura dan peri penjaga lain sudah kena racun kata ke Laverna. Elina disalahkan lagi dalam kasus ini karena dia ceroboh. Main pergi aja tanpa memikirkan tanggung jawab untuk menjaga kawasan. Demi melanjutkan kegiatan Flight of Spring, Ratu akhirnya turun tangan untuk melatih semua murid selama 2 hari sampai bisa. Ternyata ratunya ini juga jago ya. Memasuki hari yang dimaksud, semua berjalan lancar sampai ke momen Flans, di mana Laverna sengaja membuka kedok untuk mengacau fokus Elina. Saat sadar bahwa itu adalah Laverna, Elina langsung pergi mencari Sunburst asli. Karena Sunburst itu adalah peri kilauan dan kelemahannya air, Elina pun mencari peri itu di air dan ketemu. Itu sihirnya warna hijau. Memang kerjaannya Laverna ya. Elina berhasil mengeluarkan Sunburst dan mengajaknya ke istana. Dia menghentikan sesi ritual di bagian luminescence dan membuat Laverna membuka kedoknya. Semua seketika menjadi hijau. Laverna mengancam akan merusak kuncup bunga itu kalau ratu tidak menyerahkan tahta dan masuk ke dalam ruang kedap mantra. Ratunya pasrah aja lagi. Dia pun masuk ke dalam dengan pasrah dan percaya aja sama omongan Laverna yang katanya nggak akan merusak kuncup. Namun ternyata Laverna malah tetap merusaknya. Elina pun menjadikan dirinya tameng di kuncup itu. Hampir sekarat, dia pun meminta bantuan semua temannya. Di saat itulah Sunburst mengajak semuanya menyatukan kekuatan ke Elina demi mengalahkan Laverna. Dalam sekejap, Laverna kalah dan lenyap entah kemana. Kuncup sudah sekarat dan musim dingin tiba. Elina yang masih berpikir positif mengajak para peri untuk menguatkan kuncup kembali sampai terbuka. Dan berhasil, musim dingin tak terjadi. Fairytopia selamat lagi. Para murid mendapatkan simbol dan para penjaga telah bangkit. Elina pun pamitan ke semua orang dan pulang. Sementara Bibble dapat hadiah dari peri gigi atas giginya yang copot. Barbie Fairytopia Magic of the Rainbow tamat. Film ini cukup menghibur ya. Kita melihat berbagai jenis peri di Fairytopia yang ternyata luas. Kali ini kita juga melihat Elina yang membuat kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Yang menyatakan bahwa Elina di sini sebagai tokoh utama tidak selalu benar dan tidak selalu menang. Dia juga bisa kalah, tapi bedanya dia bisa bangkit untuk mencari solusi. Sayang banget peran Bibble di sini nggak terlalu penting karena dia sibuk bermain dengan Diesel dan sibuk mencari peri gigi. Sementara itu karakter Ratu entah kenapa kayak pasrah banget ya sama kakaknya ternyata. Kakaknya itu Laverna. Di film pertama juga kena racun. Untung ratunya ini agak berguna saat pelatihan para murid. Semua karakter murid di film ini beragam ya. Begitu juga dengan para peri penjaga. Nggak semuanya baik seperti di kelas nyata pada umumnya. Ada geng pembuli yang dominan dan suka berjulit. Dan ada geng sabaran gitu. Ya, kesimpulannya story dalam film ini cukup complicated ya. Tidak banyak berpetualang tetapi malah banyak masalah yang menimpa Elina langsung di kawasan Istana Kristal di mana dia dipojokkan sekali lagi oleh banyak orang hanya karena satu kesalahan. Dari sini kita belajar untuk berhati-hati dengan segala sesuatu yang terjadi. Harus kritis dan jangan asal percaya dan mau aja teralihkan perhatiannya sampai ceroboh. Kalau ada apa-apa, mending ceritakan ke teman atau lapor ke orang yang punya kuasa seperti penjaga sebelum bertindak. Untuk plot twist dalam film ini sebenarnya sudah ketebak dari cara Sunburst yang sikapnya tiba-tiba berubah ke Elina. Tapi kembali lagi, ini kan film anak kecil. Jadi mungkin bagi anak kecil agak susah ditebak
Apalagi kan kita bernostalgia ya di sini. Sebagai anak-anak dulu mungkin kita susah menebak Sunburst. Yang tiba-tiba kok ada Laverna gitu kan. Chillhouse kasih rating 8,5/10. Cocok untuk ditonton kalian yang ingin bernostalgia. Akhir kata, terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jumpa di video lainnya dan salam chills.